Ya, selamat sore, kembali menemani Good People. Saya Ajeng Suseno akan memberikan sejumlah informasi aktual dan penting dalam fakta terkini. Ya, korban jiwa banjir bandang dan lahar di Agam dan Tanah Datar mencapai 37 orang. Belasan orang lainnya masih dinyatakan hilang, sedangkan kerusakan lingkungan disebut menjadi pemicu utama bencana terjadi. Terkini, ditemukan 37 orang meninggal dunia. Korban bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang terjadi pada Sabtu malam. Puluhan korban meninggal tersebar di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. 34 orang diantaranya telah teridentifikasi. Sebagian jenazah juga telah dijemput pihak keluarga. Sementara 3 korban belum teridentifikasi dan masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Upaya pencarian terhadap 17 orang yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Korban hilang terbanyak berada di Kabupaten Tanah Datar, yakni 14 orang. Sesuai data dari Posko, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya, di tengah gelapnya malam, terjangan banjir bandang memasuki pemukiman warga di daerah Galuh 2, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras seharian Sabtu akhir pekan lalu memicu banjir lahar dingin mengalir dari Gunung Merapi. Imbasnya, 2 kabupaten terdampak, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Selain menyapu rumah-rumah warga, jalan nasional lumpuh total. Warga terdampak musibah ini kini diungsikan ke tempat yang lebih aman. Curah hujan yang masih tinggi, petugas terus mengimbau warga untuk tetap waspada. Rio Maiputra melaporkan untuk Next. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan kami Rio Maiputra yang akan melaporkan informasi dari sana. Ya, Rio, silakan dengan laporannya. Ya, Ajeng, saat ini saya tengah berada di kawasan Jalan Nasional yang tepatnya berada di kawasan Lembah Anai. Dan di Jalan Nasional ini, di kawasan Lembah Anai ini, tepat di kilometer 64, hampir sepanjang 15 meter Jalan Nasional ini habis terbawa oleh derasnya terjangan banjir lahar dingin serta banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam. Dan untuk Jalan Nasional ini, untuk seluruh kendaraan tidak bisa melewati jalan ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun pihak dari Polres Pariaman sendiri telah menyiapkan 2 jalur alternatif seperti jalan menuju Padang melewati Kota Solo dan Kota Padang melewati jalur Melala Kota Bukit Tinggi. Dan selain itu, pasca banjir bandang dan lahar dingin pada Sabtu malam sendiri, yang data yang berhasil kami himpun untuk korban jiwa yang sebelumnya berjumlah 34 orang, sampai sore ini jumlah korban masih terus bertambah menjadi 37 orang dan masih banyak pihak keluarga yang menjadi korban bencana ini yang masih melaporkan bahwasanya masih ada pihak keluarganya yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Namun pihak dari Basarnas, BPBD dan Polri serta TNI masih terus melakukan pendataan terhadap para korban yang masih dinyatakan hilang. Dan selain itu, untuk korban yang selamat sendiri saat ini telah diungsikan ke tempat yang lebih aman, seperti rumah sanak saudara, kantor desa, hingga kantor bupati untuk pengungsian sementara bagi warga yang terdampak banjir bandang dan banjir lahar dingin. Dan bisa kami laporkan juga kondisi terbaru pada sore hari ini bahwasanya tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan hampir 3 orang korban dalam keadaan meninggal dunia dan seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Ahmad Muhtar dan RSUD Kabupaten Tanah Datar. Ajeng juga bisa kami himbau dan kami beritahukan kepada warga yang masih berada di kawasan seperti kawasan Lemah Anai, yang kawasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sendiri bahwasanya
hingga saat ini cuaca buruk masih terus terjadi dan tadi siang masih terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan pihak Basarnas juga terus mengimbau warga yang berada di seputaran lokasi terjadinya banjir bandang dan lahar dingin ini untuk terus waspada, karena berkemungkinan masih akan terjadinya banjir bandang dan lahar dingin yang akan melanda 2 kabupaten ini. Dan saat ini hampir untuk data rumah warga yang rusak sendiri saat ini masih terus dalam pendataan, dan untuk sekolah, rumah ibadah sendiri untuk di kawasan Lembah Anai ini bisa dilihat secara kasat mata bahwasanya ada 3 rumah ibadah yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dan selain itu ada hampir 15 rumah warga yang berada di bantaran aliran Sungai Singgalang ini sendiri habis tidak bersisa sedikit pun akibat terjangan banjir lahar dingin serta banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam. Dan untuk proses pencarian para korban sendiri saat ini masih terus dilakukan. Bahwasanya hampir 21 orang warga masih dilaporkan hilang, dan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas hingga Iya, BPBD baik. Kabupaten Agam dan Tanah Datar Iya, sendiri. baik. Terima kasih Rio Maiputra untuk informasinya. Iya, Rio Maiputra melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat.